Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Peradilan. Kembali kami hadirkan Siniar Pagi, Siniar Pengadilan Agama Barabai bersama saya Siti Nailul Fauzia. Sebelum kita lanjutkan, mungkin bagi Sobat Peradilan yang sebelumnya belum pernah mengikuti pembahasan seputar peradilan di Pengadilan Agama Barabai, bisa membuka channel YouTube kami Siniar Pengadilan Agama Barabai. Baiklah, kali ini kita akan membahas tema perihal perceraian seputar Pengadilan Agama Barabai dan akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai yang mulia Bapak Dr. Haji Muhammad Najmi Fajri SHI MHI. Beliau adalah seorang yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya, sering mengisi seminar-seminar dan forum diskusi sekitar peradilan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Baiklah Bapak, untuk memulai acara podcast kita kali ini, mungkin Bapak berkenan kiranya untuk menyapa sobat-sobat peradilan sebelum dimulai. Silakan Bapak. Selamat siang semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian tadi Bapak narasumber kita sudah menyapa sobat-sobat peradilan semua. Di sini sudah terangkum banyak pertanyaan ya Bapak ya. Mungkin sebagai awal Bapak bisa mungkin Bapak menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab Pengadilan Agama Barabai dalam menangani perkara perceraian. Pengadilan Agama Barabai di dalam persepsi masyarakat biasanya wadah hendak orang sarak, tempat orang bercerai. Akan tetapi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama khususnya Barabai, umumnya Pengadilan Agama seluruh Indonesia, dibahas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, Pasal 49 ayat 1 sampai 3. Di dalamnya antara lain berkenaan dengan perkawinan, yaitu pada ayat 1 dan 2. Kemudian berkenaan dengan perkawinan di ayat 2 dibahas dalam penjelasan, ada 22 item. Di angka 8 dan 9 disebutkan. Jadi perceraian karena talak, kemudian gugatan perceraian. Perceraian karena talak itu diinisiasi oleh suami, sedangkan gugatan perceraian itu diinisiasi oleh istri. Jadi kewenangan Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Barabai yaitu menerima, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam. Nah, kalau dalam hal ini bidang perkawinan, khususnya lagi bagian perceraian, maka bagi orang-orang yang beragama Islam kalau ingin bercerai hanya di Pengadilan Agama. Kemudian yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah perceraian hanya terjadi melalui proses persidangan. Nah, karena pemahaman masyarakat yang saat ini banyak, biasanya yang penting cerai. Karena ada pendapat, diantaranya adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang banyak dipegangi oleh warga Kalimantan Selatan. 3 hal yang walaupun bermain-main terjadi. Yang pertama nikah, yang kedua adalah talak, yang ketiga adalah rujuk. Insya Allah nanti kita akan bahas itu. Kenapa? Karena sering terjadi si istri atau suami merasa sudah bercerai, akan tetapi karena tidak diproses di pengadilan, maka perceraian itu tidak memiliki kekuatan hukum, yang pada akhirnya nanti berdampak kepada keturunan, apakah anak itu anak siapa dan lain-lain, termasuk berkaitan dengan harta dan lainnya. Jadi Pengadilan Agama berwenang untuk menangani diantaranya adalah berkaitan dengan perkara perkawinan, diantaranya perceraian, dan hal tersebut sudah berlaku sejak lama. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan kemudian juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019. Luar biasa ya Pak, banyak sekali cakupan mengenai perceraian ini. Kemudian ini Pak, tingkat perkara perceraian yang telah ditangani oleh Pengadilan Agama Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, apakah cukup tinggi Pak? Kalau persentasi dari perkara perceraian dibandingkan dengan perkara lainnya, yang saya lihat sebagai contoh, perceraian karena talak itu hampir 10%. Dan mayoritas itu adalah gugatan perceraian lebih dari 50%. Sisanya ada isbat nikah, kemudian asal-usul anak, kewarisan dan lainnya. Jadi memang mayoritas kalau dijumlahkan sebenarnya sekitar 60% itu di bidang bahasanya di bagian perceraian. Berarti benar-benar mendominasi Pak ya perceraian ini Pak ya. Bahkan nanti kalau kita lebih spesifik lagi, misalnya 1:5, yaitu perceraian yang diinisiasi oleh suami itu cuma 1:5 dengan yang diinisiasi oleh pihak istri. Kemudian ini Pak, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya, apakah ada tren peningkatan atau penurunan atau mungkin stagnan di angka rata-rata per tahunnya Pak? Kalau ulun melihat perkara di tahun 2021, untuk khusus perceraian itu angkanya melebihi 500. Kemudian di tahun 2022 ada peningkatan sedikit, juga angkanya di atas 500. Pada tahun 2023 mengalami penurunan, hanya sekitar 400 lebih atau sekitar 414 perkara. Hal ini berdampak dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Kenapa? Karena di sana disebutkan manakala perceraian disebabkan tidak melaksanakan kewajiban, maka tidak melaksanakan kewajibannya itu harus berlangsung selama 12 bulan. Kalau misalnya terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran, nah itu bisa bercerai. Akan tetapi kalau hanya disebabkan oleh pisah tempat tinggal, maka pisah tempat tinggalnya itu harus berlangsung selama 6 bulan. Hal ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kadang kalau orang ingin bercerai itu 3 bulan pisah itu sebenarnya sudah sangat lama. Akan tetapi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 15 Desember tahun 2022, hal tersebut sangat berpengaruh. Dalam artian kalau memang misalnya suami atau istri ingin bercerai, tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bisa dibuktikan di persidangan, minimal perpisahan tempat tinggal itu harus berjalan atau telah berjalan lebih dari 6 bulan. Dan itu sangat berpengaruh kepada para pencari keadilan yang memang ingin mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Barabai. Hal tersebut juga kadang, Pak, kenapa misalnya ada orang 3 bulan baru pisah kok bisa mendaftar. Nah, kita di pengadilan memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya berkenaan dengan hak yang bersangkutan. Kita juga memberikan pilihan, misalnya ini berdasarkan aturan ini disarankan supaya kalau memang alasannya hanya pisah tempat tinggal dan sulit membuktikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau bahkan KDRT, akan lebih baik kalau misalnya pengajuan gugatan perceraian atau permohonan cerai talak itu dilaksanakan setelah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan. Dan itu lumayan, hampir 100 perkara penurunan di tahun 2023. Benar-benar meminimalisir ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, faktor penyebab perceraian itu sendiri apa Pak? Jadi berdasarkan sistem informasi penerusan perkara atau SIPP, di sana terdapat data-data yang memang bisa menjadi acuan kita untuk melihat data penyebab kenapa terjadi perceraian. Yang pertama adalah karena pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, itu yang paling mendominasi. Yang kedua adalah berkaitan dengan salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal.
Kemudian yang lain ada karena mabuk, madat, kemudian berpisah lebih dari 2 tahun, KDRT, poligami liar, kemudian termasuk diantaranya yang lumayan saat ini berkenaan dengan perselingkuhan. Walaupun tidak disebut di sana, ternyata teknologi itu berpengaruh juga kepada penyebab ya, pendorong sehingga terjadinya masalah dalam rumah tangga. Kalau kita tarik betul sebenarnya perceraian itu tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Nah, tapi di dalam laporan itu memang disebut satu faktor yang paling dominan. Jadi kadang misalnya sebagai contoh suami atau istri yang datang ke sini mendalilkan bahwa pasangannya menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, atau pasangannya mabuk atau mengkonsumsi narkoba. Akan tetapi dalam persidangan ternyata misalnya perselingkuhan atau narkoba atau madat atau mabuk itu tidak terbukti. Yang terbukti misalnya adalah meninggalkan tempat tinggal. Maka faktor itulah yang dipilih. Jadi dalam penyebab perceraian biasanya tidak hanya satu faktor. Nah, yang sering terjadi misalnya kenapa 1:5 biasanya suami itu meninggalkan istrinya, dan setelah ditinggalkan tidak ada nafkah. Nah, itu menjadi faktor karena sebelum-sebelumnya ada istilah kebiasaan madam dalam masyarakat kita. Madam itu adalah pergi dalam waktu yang lama tanpa kembali, nanti mungkin baliknya itu 1 tahun 2 tahun kemudian baru kembali mendatangi istrinya. Itu tidak menjadi faktor sebenarnya untuk bercerai. Akan tetapi sekarang adalah sebelum dia meninggalkan sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian selama berpisah juga tidak dinafkahi. Nah, sehingga misalnya faktornya tadi meninggalkan salah satu pihak juga berkaitan dengan tidak melaksanakan kewajiban yaitu nafkah. Nah, sehingga 1:5 itu karena biasanya yang menjadi korban dalam proses perceraian itu adalah istri, maka dengan pengetahuan yang bersangkutan bahwa untuk menyelesaikan rumah tangganya harus secara resmi, kalau memang dimulai dengan resmi maka harus dengan perceraian di pengadilan agama. Nah, alhamdulillah dengan tingkat pengetahuan kemudian informasi yang memang kita sudah berikan kepada masyarakat, alhamdulillah banyak masyarakat yang sudah sadar bahwa kalau memang perceraian harus melalui persidangan di pengadilan agama. Melihat kasus perceraian sudah banyak ini ya Pak, kira-kira bagi masyarakat itu apa masih hal tabu atau mungkin lumrah itu Pak? Ada sebagian yang masih menganggap tabu dalam artian kalau bisa kita itu menikah hanya 1 kali, dan bahasanya kalaupun berpisah karena kematian salah satu pihak. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian teknologi dan lain-lain, mulai ada kesadaran berkenaan dengan hak dan kewajiban. Nah, jadi manakala suami atau istri telah melaksanakan kewajibannya, kemudian terjadi masalah, biasanya dalam masyarakat Barabai ini akan dinasihati dulu oleh kedua orang tua. Kemudian alim ulama pun kadang juga berperan dalam mengupayakan untuk keutuhan rumah tangga. Akan tetapi biasanya ketika sudah yang bersangkutan bersikeras berkeinginan untuk bercerai, terkadang masyarakat sudah bisa menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang memang lumrah terjadi manakala tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangganya. Ya, mungkin Bapak bisa memberi gambaran nih Pak, mungkin banyak sebagian masyarakat yang tidak tahu mengajukan perceraian itu seperti apa. Jadi di Pengadilan Agama Barabai ini ada bagian informasi, kemudian ada pos bakum. Jadi kepada masyarakat yang memang ingin mengajukan perkara, khususnya misalnya perkara perceraian, dapat langsung datang ke Pengadilan Agama Barabai.
Pak, saya tidak bisa datang Pak karena domisili saya terlalu jauh dari kantor pengadilan agama Barabai. Oh, silakan saja konsultasi. Di sini ada nomor yang bisa dihubungi kalau misalnya yang bersangkutan merasa malu ketika harus dengan Zoom. Zoom itu bisa bertatapan langsung, bisa saja dengan melalui WA. Nah, jadi di sini ada saat ini 3 PTSP. Yang pertama adalah PTSP offline. Jadi warga bisa langsung datang ke pengadilan agama untuk bisa curhat, bisa konsultasi, bahkan minta dibuatkan gugatan di Posbakum, atau bahkan misalnya ketika yang bersangkutan merasa hal tersebut adalah hal pribadi, bisa saja di sini ada tempat khusus untuk gugatan mandiri. Nah, kemudian PTSP online. Nah, ini juga mungkin masyarakat belum mengetahui banyak. Kenapa? Dari PTSP online ini yang bersangkutan tidak perlu harus datang ke sini. Nah, jadi bisa dengan menggunakan media WhatsApp atau Zoom, bisa konsultasinya dengan melalui chat atau dengan Zoom itu langsung, misalnya apa saja yang diperlukan ketika mendaftar dan lain-lain bisa. Bahkan yang terakhir yang menjadi inovasi kami juga adalah Peling atau PTSP keliling. Baru-baru kami dari Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur, kami juga mengupayakan melayani masyarakat yang memang domisilinya secara geografis agak sulit dijangkau. Biasanya sekitar 1 jam perjalanan dari kantor pengadilan agama Barabai, dan itu sudah terjadwal setiap bulan ada tempat yang ditunjuk untuk kita memberikan layanan. Nah, jadi ada 3 tuh, masyarakat bisa memilih apakah mau datang ke sini supaya ada kepuasan. Kadang misalnya datang ke sini ada kepuasan langsung mendengar penjelasan. Yang kedua, PTSP online sama sebenarnya. Yang ketiga, bahasanya kami memberikan layanan langsung ke masyarakat. Bagi warga yang memang memerlukan informasi dari Pengadilan Agama Barabai, kami bisa memberikan informasi tersebut tanpa harus yang bersangkutan datang ke kantor Pengadilan Agama Barabai. Itu berarti merupakan inovasi Pengadilan Agama Barabai ya Pak ya? Ada 3 di situ. Untuk proses perceraian sendiri Pak, kira-kira itu berapa lama Pak? Jadi perkara itu baru dianggap perkara ketika yang bersangkutan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Barabai. Kapan? Yaitu sejak membayar biaya panjar, kemudian diberikan nomor perkara yang bersangkutan nomor berapa. Untuk kepastian waktu yang dipergunakan sampai perkara ini selesai tidak bisa dipastikan. Akan tetapi kadang ada yang cuma memerlukan waktu sebentar. Sebagai contoh misalnya selama 2 minggu. Jadi ketika misalnya sebagai contoh perkaranya masuk hari Senin, kemudian diberikan penetapan majelis hakim, penunjukan penentar pengganti, penunjukan jurusita, kemudian oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua atau wakil ketua menentukan hari sidang. Bisa saja misalnya ketika terdaftar hari Senin, diproses hari Senin, Senin depannya sudah sidang pertama. Kemudian karena biasanya pihak lawan tidak datang, nah bisa saja ditunda lagi 1 minggu ke Senin selanjutnya. Nah, jadi bisa saja selama 2 minggu bisa selesai. Atau kadang beberapa kali sidang, dalam artian misalnya sidang pertama tidak datang, kemudian sidang kedua pihak lawannya ternyata datang. Nah, itu ditunda dulu untuk melaksanakan proses mediasi yang memang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Berapa lama waktu mediasinya? Kalau di peraturan itu disebutkan 1 bulan atau 30 hari. Nanti bisa diperpanjang lagi selama 30 hari. Pak, kok beda ya? Saya cuma 2 minggu udah selesai. Kok sepupu saya bisa sampai 2 bulan lebih? Nah, nanti makanya tidak bisa dipastikan dalam prosesnya itu. Termasuk misalnya ketika apakah perkara itu diproses secara ekot atau non-ekot seperti itu. Dan insya Allah kita mencoba memberikan layanan yang sebaik-baiknya berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk biaya ringan tadi ya Pak ya, apakah ada biaya yang mungkin meringankan bagi orang yang tidak mampu Pak? Inggih, jadi sebenarnya di Pengadilan Agama Barabai dan secara umum lah,
Inggih, memang ada yang pertama, kalau memang warga atau pencari keadilan itu kurang mampu bisa digratiskan atau tanpa dikenai biaya. Nah, biasanya di pengadilan itu diberikan DIPA 04 salah satunya, yaitu berperkara tanpa dikenakan biaya. Yang kedua, di DIPA 04 itu ada sidang di luar gedung, artinya bagi warga yang secara geografis jauh posisinya dari kantor itu bisa dilakukan layanan termasuk persidangan di tempat yang agak jauh tersebut. Nah, kemudian manakala yang bersangkutan memang kurang mampu, nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya diantaranya adalah surat keterangan kurang mampu dari kepala desa atau di sini biasanya disebut pembakal atau lurah. Nah, kemudian yang bersangkutan nanti diproses dulu apakah memang berhak atau tidak. Kemudian apakah memang masih ada anggarannya untuk itu atau tidak. Nah, biasanya ada setiap tahun itu yang memang dibebaskan dari biaya perkara. Pak, bagaimana misalnya kalau habis tuh, misalnya anggarannya untuk DIPA 04, bisa saja nanti ketua pengadilan itu membebaskan yang bersangkutan dari biaya perkara. Pak, tapi saya nggak dapat surat keterangan kurang mampu dari pembakal karena dianggap memiliki motor, misalnya kan. Jadi, kalau seperti itu, bisa saja kalau ingin ringan biayanya berperkara melalui ekot. Nah, ekot itu bagi yang bersangkutan untuk panggilannya Rp0. Kemudian bagi pihak lawan dipanggil melalui surat tercatat yang biayanya lebih murah daripada yang biaya biasa seperti itu. Jadi kami di sini pun memberikan tawaran dalam artian kepada memang masyarakat yang melek teknologi, karena memang untuk ekot itu kan memiliki email. Jadi kami berikan penjelasan, silahkan memilih. Ya, kembali lagi biasanya masyarakat kadang itu tidak ingin ribet. Nah, jadi kita sudah berikan penjelasan sedemikian rupa, ternyata juga masyarakat tidak ingin ribet, ingin yang biasa saja, bukan yang ekot seperti itu. Jadi ada pilihan-pilihan yang kita berikan. Nanti dikembalikan kepada pencari keadilan itu sendiri mana yang dia pilih seperti itu. Oh iya, luar biasa ya Pak ya. Kemudian ini ada satu lagi Pak, berkaitan dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi ya Pak ya. Berarti kan di dalam perkara perceraian itu apabila hadir kedua belah pihak dilakukan mediasi. Nah, apakah mediasi tersebut mempengaruhi proses perceraian di Pengadilan Agama Barabai Pak? Sangat berpengaruh, dan memang sebagian, artinya tingkat keberhasilan itu untuk kembali rukun itu memang tidak tinggi. Akan tetapi berkaitan dengan efek dari perceraian itu biasanya bisa diminimalisir. Sebagai contoh, memang ada beberapa perkara yang pada akhirnya dicabut setelah proses mediasi. Artinya itu alhamdulillah dicabut. Akan tetapi ada juga yang pada akhirnya tetap perceraiannya dilangsungkan, dalam artian tetap berjalan prosesnya, akan tetapi dampak negatif dari perceraian itu bisa kita minimalisir. Sebagai contoh, suami istri ketika istrinya ingin bercerai dengan suaminya dengan mengajukan gugatan perceraian, selama mereka hidup berumah tangga ada anak. Nah, kemudian anak tersebut misalnya ada kecenderungan untuk dekat dengan ibunya. Akhirnya disepakatilah, ini yang mengasuh adalah ibunya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana nafkahnya? Nah, karena yang berkewajiban untuk menafkahi anak itu kan bapaknya. Kemudian disepakatilah, ini kalau setiap bulan saya memberikan nafkah kepada anak saya sebesar ini. Nah, kemudian dengan kenaikan 5 atau 10% atau bahkan sampai 20% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan lainnya. Jadi kita mencoba meminimalisir dampak negatif dari perceraian itu sendiri. Kalaupun memang pokok perkaranya itu perceraian itu tidak bisa dihindarkan, mudah-mudahan dengan adanya kesepakatan berkenaan dengan selain perceraian itu bisa mengurangi dampak negatif dari perceraian itu sendiri. Selain itu ini Pak, mengenai tadi kan ada Bapak sampaikan masalah nafkah, kemudian juga hak asuh anak itu ya Pak.
yang lain juga mungkin ada masalah harta gono gini kalau nggak salah ya Pak. Itu proses penyelesaian permasalahannya seperti apa Pak? Tinggi. Jadi sebenarnya yang menjadi dasar dalam perceraian itu adalah perkawinan. Mungkin masyarakat perlu mengetahui. Jadi untuk terbuktinya adanya perkawinan atau pernikahan adalah dengan buku nikah. Jadi kalau masyarakat tidak memiliki buku nikah, silahkan mengajukan isbat nikah plus cerai. Nah, ulun kada bisi buku nikah Pak ay. Kenapa ulun semalam nikah siri? Kenapa jadi nikah siri? Ulun belum cukup umur. Kenapa pengen jadi anak sarak? Ini karena ulun kada cocok lagi lawan laki ulun kada ada kabar lagi sudah 2 tahun nih nah kada ada kabar. Kayak apa ulun nih hendak sarak tapi kada bisa buku nikah. Nah, silahkan mengajukan isbat nikah, dikumulasikan atau digabungkan dengan perceraian. Itu satu. Nah, ternyata yang bersangkutan misalnya sudah memiliki buku nikah, alhamdulillah. Jadi buku nikah itu menjadi dasar dulu untuk bercerai. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan misalnya atau apakah bisa digabungkan nih? Ulun payah hendak sarak tapi sekaligus ulun anak ulun kena ulun nama gaduh. Kena mun kawa bae pae munnya karena ulun sarak lawan laki ulun, anak ulun magaduh, karena ada nafkahnya barang saban bulan hagan anak ulun. Nah, itu pakai ulun karena ada masa iddah karena ulun minta nafkah iddah selama 3 bulan misalnya. Itu ulunnya sebenarnya kada hendak sarak lawan laki ulun, cuma ngalan laki ulun pamainan atau bermain judi lah. Jadi ulun minta mut'ah. Nah, ada harta ulun lawan laki ulun. 2 buah rumah karena laki ulun pamainan main slot, ulun khawatir nang 2 rumah tuh kayaknya dijualnya harga main judi. Jadi ulun selajur hendak menggugat harta bersama. Itu dipersilahkan untuk mengajukan atau mengkumulasikan segala sesuatu. Yang pertama perceraian, yang kedua hak asuh anak, yang ketiga berkenaan dengan nafkah anak, yang keempat nafkah iddah, yang kelima mut'ah, yang keenam harta bersama. Hanya biasanya disarankan untuk harta bersama tersebut tidak digabungkan dengan perceraian. Karena biasanya untuk perceraian tidak terlalu sulit. Bahkan biasanya kalau memang sudah kedua belah pihak sudah tidak ingin kembali rukun, untuk masalah perceraian itu biasanya mudah. Tapi ketika ada embel-embel harta bersama, nah biasanya itu akan lebih sulit daripada biasanya. Terus bagaimana Pak? Nah, silahkan selesaikan dulu proses perceraiannya berkenaan dengan harta bersama. Kalau sudah terbit akte cerai, nah, silahkan mengajukan gugatan harta bersama kalau memang itu masih diinginkan. Kenapa? Karena jangan sampai hanya karena harta bersama kemudian perkara itu sampai berlarut-larut, dalam artian setelah pada tingkat pertama putus misalnya kan, pada banding ternyata putus, sampai kasasi ternyata yang dipermasalahkan bukan masalah perceraiannya, maka tetapi adalah masalah harta bersamanya. Jadi kami memang menyarankan hal tersebut, akan tetapi kembali kepada pencari keadilan itu sendiri. Nah, setelah dijelaskan, nah dia yang menentukan seperti itu. Ini mungkin sebagai pertanyaan penutup ya Pak ya. Apa mungkin pesan yang bisa disampaikan oleh Pengadilan Agama Barabai kepada masyarakat untuk mengurangi angka perceraian ini Pak? Jadi sebenarnya substansi dari perceraian itu diawali oleh pernikahan. Nah, biasanya dalam pernikahan itu ulun yakin setiap pernikahan itu ada khutbah nikah atau ada penasihatan dari KUA. Hanya kadang penasihatan dari KUA itu apakah diamalkan atau tidak. Nah, itu satu. Jadi yang terpenting ketika memulai rumah tangga itu mindset kita harus dirubah. Nah, termasuk niat kita. Niatnya untuk apa? Nah, jadi niat pertama adalah ini merupakan ibadah. Nah, ibadahnya itu berlangsung lama, tidak seperti sholat setelah salam selesai. Tetapi ibadah ini berkelanjutan dan ibadah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi manakala kita kembalikan mindset kita bahwa berumah tangga itu adalah
bentuk ibadah dan melaksanakan sunnah Rasul, maka kita akan mengembalikan perilaku kita apakah sudah sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Termasuk misalnya dalam proses bergaul suami istri. Bergaul dalam artian banyak hal, misalnya sebagai contoh, hal sepele ketika seorang suami misalnya sudah dimasakkan oleh istrinya di rumah. Karena kesibukannya, yang dibayangkan oleh istri adalah suami akan senang makan makanan si istri. Akan tetapi ketika misalnya pulang ke rumah tidak sampai makan, kemudian itu tujuannya adalah untuk menyenangkan istri, menyenangkan pasangan atau menyenangkan suami, manakala tujuan itu tidak tercapai, maka ada kekecewaan. Akan tetapi manakala misalnya kita menganggap itu adalah bagian ibadah, maka mau dimakan atau tidak, maka kita melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset itu yang pertama yang perlu dibangun. Nah, yang kedua adalah ketika berumah tangga, kita perlu memilih dan tidak asal pilih. Kalau proses itu sudah dijalankan, karena Rasulullah pun menyuruh ada beberapa hal dari segi kegantengan atau kecantikan, dari segi keturunannya, dari segi hartanya, maka dibilang Rasulullah, pilihlah karena agamanya, karena itu akan memberikan ketenangan. Karena yang diinginkan dalam rumah tangga yang pertama adalah tenang, bukan senang. Nah, jadi ketenangan itu yang perlu dipupuk oleh suami istri. Manakala ketenangan itu dapat, insya Allah mulailah berbahagia kedua belah pihak. Tapi ketika ketenangan tidak ada atau berkurang, maka kebahagiaan itu pun juga berkurang. Jadi memilih pun penting. Selanjutnya dalam prosesnya perlu ditumbuhkan rasa saling. Jadi tidak bisa misalnya komunikasi itu hanya satu pihak. Istilah dalam buku itu love is dialogue. Cinta itu adalah dialog. Dialog ini macam-macam, dengan gerak, dengan ucapan dan lain-lain. Dan dari dialog itu kita berharap komunikasi bisa terjalin dan kita bisa mencoba saling mencintai, saling memahami, saling mengerti, saling setia. Nah, jadi tidak hanya satu pihak yang diharapkan, akan tetapi kedua belah pihak. Jadi dari aku dan kamu menjadi kita, itu yang terpenting. Nah, proses ini sangat panjang, makanya saya sebut tadi sebagai ibadah yang paling panjang. Kemudian manakala mulai terjadi masalah dalam rumah tangga, disitulah ada peran. Jadi sebaiknya kita tidak curhat kepada orang yang selain dari kita. Sebagai contoh, misalnya disarankan untuk curhat kepada orang tua dari pasangan kita. Kenapa? Karena tidak sedikit juga ketika curhat kepada orang tuanya di sini, orang tua menganggap bahwa itu sebuah kesalahan dari pasangan anaknya. Nah, itu juga perlu dibangun. Nah, kita juga berharap ke depannya, dan selama ini sudah jalan fungsi dari BP4 yang ada di KUA. Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Keluarga, BP4 singkat saya. Jadi kita berharap juga ke depannya BP4 itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya supaya mengurangi tingkat perceraian. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah orang bercerai itu tidak perlu ada rekomendasi dari BP4 yang ada di KUA. Nah, kadang sudah parah baru konsultasi ke BP4. Jadi kita berharap juga bahwa ke depannya sinergitas antara Pengadilan Agama dan Kementerian Agama supaya mempertahankan sunnah Rasul dalam artian berumah tangga itu bisa kita pertahankan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, saya kira dalam berumah tangga tidak ada kesalahan suami atau istri yang 100%. Pasti ada andil masing-masing pihak. Jadi perlu ada kearifan, perlu ada kebijakan dari kedua belah pihak suami istri untuk melihat kelebihan masing-masing. Nah, ketika alasan kita untuk mencintai itu cuma 1, kemudian membenci itu 9, akan tetapi kita memilih untuk mencintai, itu kan bagus.
Akan tetapi dalam perceraian biasanya walaupun kelebihan pasangan itu ada 9, kesalahannya cuma satu. Ketika kita memilih yang satu, maka terjadilah perceraian itu sendiri. Jadi sangat diharapkan kepada suami atau istri untuk terus belajar. Nah, karena yang saya lihat memang kita ketika setelah menikah itu menganggap bahwa selesai, kita paling memahami pasangan dan lain-lain, padahal dalam memahami pasangan itu ada hal-hal yang mungkin perlu didalami lagi. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan dari sana kita bisa memahami pasangan. Bahkan kadang misalnya kalau perempuan mungkin ingin dengar, kalau laki-laki ingin dihargai, kan seperti itu. Berbeda cara mencintai. Kadang kita menganggap bahwa kita menyamakan diri kita dengan pasangan kita itu sesuatu yang mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi pesan saya adalah teruslah belajar, karena semakin tua jangan dianggap akan semakin romantis. Semakin tua akan mungkin cobaannya semakin banyak. Apalagi ketika kita mulai tua, mulai sakit-sakitan, mungkin di situ diuji istilah sakinah mawaddah, kemudian rahmah. Nah, rahmah itulah yang nanti ketika kita sudah di usia uzur, di mana hal-hal yang lain yang sifatnya biologis itu bukan menjadi yang utama, akan tetapi kasih sayang di antara suami istri itu adalah yang paling utama. Saya kira seperti itu. Masya Allah, terima kasih Bapak. Banyak ilmu serta nasihat yang banyak dapat kita ambil dari pembahasan kali ini. Baiklah Sobat Peradilan semua, demikian tadi siniar Pengadilan Agama Barabai bersama dengan narasumber kita yang mulia Bapak Dr. Haji Muhammad Najami Fajri SHI MHI. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi dapat menjadi tambahan ilmu serta manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.